Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Terus saya udah bingung, sudah kehilangan nilai kan sebenarnya. Nah, dari sini saya kok sependapat sekali ya dengan ucapan Adian Apitupulu pada waktu lalu ketika diundang di acara Mata Najwa. Karena apa? Karena di sini memang pada waktu lalu ketika Kaisang bahkan di sini menyebut yaitu ayahnya akan bantu kampanye pilkada. Bahkan di sini juga Jokowi itu urusan dari PSI. Nah, bahkan juga di sini yaitu Ketum Projo bahkan juga ya mengatakan hal yang sama dengan apa yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo pada waktu lalu. Ketua Umum Projo yakin Jokowi tak akan cawe-cawe di Pilkada 2024. Dari sini saya sangat sependapat sekali ya dengan ucapan Adian Apitupulu ini. Menurut saya ucapan Adian Apitupulu ini sangat masuk akal sekali. Seperti ini. Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Terus saya udah bingung, sudah kehilangan nilai kan sebenarnya. Di sini menurut saya ada benarnya juga, yaitu ketika pada Pilpres 2024 misalnya di situ, bahkan juga ya pada saat yang lalu menyebut ya Gibran itu belum cukup umur lah dan lain sebagainya. Ternyata apa? Ternyata juga ya bisa intinya dicalonkan sebagai cawapres. Padahal juga pada waktu lalu ya harus menuntaskan di kota Solo. Dan bahkan juga Gibran pada waktu lalu juga ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab itu akan ya setidaknya menuntaskan lah pekerjaannya di Solo hingga 5 tahun ke depan. Tetapi ya masih menjadi wali kota Surakarta ya kurang lebih sekitar 3-4 tahun di situ dan akhirnya menjadi cawapres. Menurut saya sudah sangat berbeda sekali ya apa yang diucapkan dan juga realitanya. Di sini bahkan juga dikomentari Putri Simanjuntak. Aku sepaham dengan Bang Adian. Ya, kadang-kadang perkataan Bang Adian itu juga sangat benar adanya. Nah, di sini yaitu sambil mengomentari cuitan dari Jenny Lee Again. Ingat ya guys, yang diucapkan dan kenyataan itu biasanya berbanding terbalik. Udah paham kan isu? Di sini Kaisang sebut ayahnya akan bantu kampanye pilkada. Jokowi itu urusan PSI. Kalau menurut saya sih masuk akal juga apa yang dikatakan oleh Kaisang di sini. Apalagi juga besok ketika pilkada serentak. Di situ juga Presiden Joko Widodo juga sudah purna tugas. Tetapi menurut saya ada yang lebih urgent lagi ya, yaitu masalah usia. Di sini untuk menjadi kepala daerah ya minimal berusia 30 tahun kalau tidak salah ya. Dan Kaisang di sini juga kalau tidak salah bulan Desember besok, Desember 2024 baru berusia 30 tahun. Nah, artinya di sini kan berarti belum genap 30 tahun. Tidak tahu ya kalau dibulatkan misalnya ya kurang 2 bulan lagi lah. Bisa dikatakan 30 tahun dan lain sebagainya, kita tidak tahu lagi. Tetapi yang jelas pada Desember mendatang itu usia Kaisang berada di 30 pas. Artinya di sini kalau menurut perundang-undangan yang berlaku di situ minimal usia 30 tahun. Berarti Kaisang tidak bisa mencalonkan pada Pilkada 2024 besok. Ya, tapi kita tidak tahu lagi lah seperti apa. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa di sini? Sen kiri belok kanan. Mak-mak mode on, mengkhianat reformasi padahal tanpa reformasi 98 dia bukanlah siapa-siapa di bumi Indonesia ini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus ya. Bener, setuju Pak, soal kampanye itu urusan PSI. Tapi soal bansos, strategi di belakang aparat intimidasi lawan itu baru urusan Bapak. Biar Bapak kerja di belakang saja. Yang kampanye anak kesayangan dan pion-pionnya. Ya, di sini cukup masuk akal sekali ya. Kalau kita lihat fenomena pada Pilpres 2024 kan kita merasakan ada cawe-cawe Presiden Joko Widodo, walaupun di putusan MK di situ Presiden Joko Widodo itu tidak terbukti cawe-cawe. Tapi menurut saya sendiri di situ sangat terasa betul, yaitu ada fenomena yang
apalah gitu ya. Sangat terasa pokoknya, sangat terasa sekali. Walaupun juga ya Presiden Joko Widodo juga tidak ikut kampanye, tetapi menurut saya apa yang dikatakan John Sitorus sangat benar adanya, yaitu soal kampanye itu urusan PSI, tetapi soal bansos misalnya, strategi di belakang, aparat dan lain sebagainya, kemungkinan ya seperti itu. Ya semoga sajalah besok juga tidak terulang. Apalagi juga pada saat yang lalu MK sudah ya setidaknya memutuskan lah, menjelang pilkada, menjelang pilpres tidak boleh ada guyuran bansos dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat keren sekali. Karena kalau dibiarkan, wah, di situ juga pasti akan terjadi di pemilu-pemilu berikutnya, pilkada 2024 dan ya di 2029 dan seterusnya. Makanya di situ memang harus di stop lah, yaitu menjelang pilkada, menjelang pilpres harus di stop guyuran bansos. Ya semoga sajalah besok tidak terulang lagi ya kejadian pada pilpres 2024. Semoga di pilkada besok. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Karate Pai dan masih punya senjata pamungkas paman di MK. Ya kemungkinan ini paman di MK ya untuk meloloskan usia, kemungkinan usia minimum ya pemilihan kepala daerah. Di sini dari Carolina, kepala pusing, pandangan silau, ditambah perut mual, kepikiran bansos yang kagak nyampe, tapi pajak bayar terus. Di sini dari Ageng, ini keluarga sudah gak ada ya seperti itulah. Di sini dari Noaska, anak mama, Setio, otak 16% memang sudah susah menerima kenyataan soalnya bego-bego sih. Ya. Buser tolol, otakmu periksa dulu. Kasihan kau buser tolol, hatimu sakit akibat 16%. Urusi bini lo, anak-anak lo, jangan urusi suami orang dan anak orang. Takut dibuduk rupanya. Jagoan pilkada keok, lagi memori 16% bakal terjadi lagi. Aparat yang mana Om Bindo 17? Tolong jelaskan, buktikan dan tunjukkan aparatnya, jangan cuma keluar-keluar. Ya memang sih pada saat yang lalu, saat putusan di MK memang tidak terbukti Presiden Joko Widodo cawe-cawe yang menggunakan bansos lah dan apapun di situ, bahkan juga bansos di situ ya tidak terbukti juga untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran ya, tapi kita bisa merasakan lah walaupun juga tidak bisa dibuktikan ya di Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang jelas ya saya sangat senang sekali ketika besok ada pilpres misalnya, ada pilkada misalnya, di situ tidak boleh ada guyuran bansos dan lain-lain. Menurut saya itu sangat keren sekali. Ya supaya apa? Supaya tidak terulang di pilpres 2024 yang sangat terasa banget cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Menurut saya sih, tetapi juga dari putusan MK tidak terbukti ya. Kita terima saja, biasa saja lah. Misalkan Presiden Joko Widodo besok misalnya pada pilkada 2024 cawe-cawe, menurut saya tidak masalah ikut kampanye misalnya, karena juga Presiden Joko Widodo sudah purna tugas, sudah tidak menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi menurut saya itu hal yang sangat wajar sekali. Nah bahkan di sini juga dari Tribun, yaitu Kaisang sebut ayahnya akan bantu PSI kampanye untuk pilkada, dan respon Jokowi juga itu urusan PSI. Ya kita lihat sajalah besok seperti apa. Dan menurut saya sih kalau Presiden Joko Widodo ikut kampanye sah-sah saja, apalagi juga moto dari PSI itu adalah PSI adalah Partai Presiden Joko Widodo. Menurut saya juga sangat tidak masalah sekali. Apalagi juga sudah purna tugas pada November mendatang. Ya semoga sajalah di kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran, semoga saja Indonesia menjadi maju, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.